Oke ya, saya akan menyampaikan tentang update revisi jabatan fungsional ATLM. Hal ini saya sampaikan karena saya kebetulan ditunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat untuk membentuk suatu tim yang intinya mau merubah atau merevisi tentang Permenpan nomor 8 tahun 2006. Revisi Permenpan nomor 8 tahun 2006 tentang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan angka kreditnya dengan nomenklatur ini yang usulan baru kita, yaitu sebagai jabatan fungsional ahli teknologi laboratorium medik. Berawal ini dari rapat kerja Rapim Rakernas di Solo ya, waktu itu bahwa kita di proses waktu tahun 2018 kita sudah mulai berproses untuk merubah revisi Permenpan ini. Nah, latar belakangnya yaitu pembangunan pengawasan kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional yang dapat berperan sebagai pemikir, perencana, penggerak, pelaksana pembangunan kesehatan yang memadai, baik dalam jenis, jumlah, dan jenjang kualifikasi pendidikannya. Kita tahu bahwa koalisi pendidikan kita, bahwa di Permenpan yang lama kita masih pendidikan di SMAK. Dan ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, bahwa yang disebut sebagai tenaga kesehatan itu minimal harus berpendidikan D3. Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 2014 adalah disebut sebagai ahli teknologi laboratorium medik yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan Pranata Laboratorium Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Di latar belakang kedua, pokok-pokok kegiatan jabatan fungsional Pranata Labkes meliputi kegiatan manajemen terkait tugas ini yang tertuang di dalam Permenpan yang lama, bahwa kita juga ada kegiatan manajemen terkait tugas jabatan, dan ini sudah ada peraturan baru yaitu Permenkes nomor 69 tahun 2015 tentang manajerial ya, standar kompetensi manajerial jabatan fungsional Pranata Laboratorium. Jadi ini sudah tidak relevan lagi Permenpan yang lama itu dengan peraturan yang sekarang. Yang kedua, pelayanan kegiatan laboratorium di Fasiankes meliputi bidang laboratorium medik. Di antara ini yang tertuang di dalam Permenpan yang lama. Bidang klinis, mikrobiologi klinis, diagnostik molekuler, biologi kedokteran, patologi anatomik, sitogenik, toksikologi klinis, manajer teknis, manajer mutu, penanggung jawab teknis, serta konsultan teknis laboratorium medik, serta kegiatan sosial kultural. Yang ketiga yaitu kegiatan pengembangan profesi. Yang keempat, kegiatan penunjang tugas jabatan. Yang kelima, pengembangan tugas jabatan khusus. Dalam butir-butir kegiatan di Permenpan yang lama, bahwa Pranata Laboratorium Kesehatan yang ada saat ini belum mengakomodir kegiatan sesuai dengan perkembangan akademik, iptek, dan otonomi daerah. Kita tahu bahwa kita sudah mempunyai SKKNI yang diatur dalam Permenaker nomor 170 tahun 2018, dan dari SKKNI ini yang menjadi dasar kita untuk perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan akademik. Selanjutnya yaitu butir-butir kegiatan yang tertuang dalam Permenpan nomor 8 2006 tentang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan angka kreditnya perlu dilakukan revisi serta menyesuaikan nomenklatur menjadi jabatan fungsional ATLM dan jabatan fungsional ATLM. Jadi namanya nantinya kita usulkan nama jabatan kita menjadi jabatan ATLM. Kalau tingkat keterampilan ATLM terampil, kalau di tingkat keahlian ATLM keahlian. Nah, ini latar belakangnya. Yang pertama yaitu Permenpan nomor 8
tahun 2006, kita sudah 14 tahun, bahkan hampir 15 tahun ini, Permenpan kita sebelum berubah. Terus yang kedua, kebijakan perundang-undangan yang baru muncul, dan ini yang membidangi kita, yang membuat Permenpan nomor 8 ini sudah tidak relevan dan perlu diupdate lagi, yaitu tentang Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2017, Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 2014, PP nomor 8 2017, PP nomor 60 tahun 2016, PMK nomor 9, dan PMK nomor 42 2015, ini tentang ATLM, Kepmenaker tahun 2018 nomor 170, ini tentang SKKNI. Yang ketiga yaitu adanya butir-butir yang semula belum mengakomodir kegiatan sesuai dengan perkembangan, ini kita sesuaikan, yaitu dengan mengacu Kepmenaker nomor 170 tahun 2018. Yang keempat, butir-butir kegiatan belum akomodir setiap pekerjaan pejabat fungsional pada rumah jabatan. Butir-butir ada yang belum spesifik kegiatan ATLM. Dan yang terakhir, terbarukannya Kemenpan Jabatan Fungsional Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Jadi ini roadmap yang kita rencanakan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, bahwa di antara jabatan fungsional kesehatan yang lain, Pranata Laboratorium ini atau ATLM yang sekarang ini kita sudah paling yang ketinggalan. Kita di Permenpan masih tahun 2006, di yang lain itu sudah ada yang berubah. Dan juklaknya kita mengacu ke 611 2006, terus juknisnya ke 413 2017. Dan di dalam Permenpan tersebut masih disyaratkan bahwa pendidikan yaitu dari SLA ataupun S1. Tujuannya yaitu memperkuat kinerja instansi organisasi dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih menitikberatkan pada pelayanan laboratorium. Jadi tujuan perubahan ini yang pertama untuk memperkuat kinerja instansi dan dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu upaya pembinaan dan pengembangan jenjang karir jabatan fungsional ahli teknologi laboratorium medik. Yang ketiga, memperkuat dan menghasilkan kinerja ATLM secara profesional yang didasari oleh ilmu pengetahuan, keterampilan, etika profesi, serta mendapatkan perlindungan hukum. Jadi tujuan kita untuk perubahan itu diantaranya yaitu untuk pembinaan atau pengembangan jenjang karir. Kita tahu bahwa di teman-teman yang di daerah masih banyak melakukan atau mengalami kendala dalam hal pengembangan jenjang karir untuk jabatan ATLM. Gambaran kondisi saat ini. Ini saya ambil tahun 2017, kalau tadi Pak Jeffrey tahun 2019, saya ambil kebetulan tahun 2017, tapi hampir sama, yaitu jumlah jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan itu, yaitu sekitar 13.336. Tapi sekarang 2019 itu menjadi 13.417, kalau nggak salah lihat tadi yang ditampilkan oleh Pak Jeffrey. Jadi kita ada ya sekitaran 13 ribuan. Itu untuk jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini dari berbagai macam jabatan fungsional. Nah, ini sesuai jenjang jabatannya, yaitu ada di Permenpan yang lama, dan ini masih mengacu yang lama, itu ada Pranata Labkes Pemula, yaitu berjumlah sekitar 61, Pranata Labkes Pelaksana sekitar 1934, Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan 4123, Pranata Labkes Penyelia 5861, Pranata Labkes Pertama 376, Pranata Labkes Muda 518, Pranata Labkes Madya 403. Nah, ini jenjang ini yang sesuai dengan Permenpan yang nomor 8 tahun 2006. Kita mengusulkan kalau untuk yang sekarang ini,
untuk di perubahan ini bahwa kita mengusulkan untuk jenjang berikutnya yaitu sampai ke tingkat ahli utama. Harapan ke depan kita menginginkan kebutuhan minimal jabatan fungsional di Pranata Laboratorium atau Pranata TLM ini, yaitu kita menginginkan di puskesmas itu nantinya ada minimal ada Japung keterampilan 1 dan keahlian 1. Kita harapkan karena di puskesmas itu karena perlu keahlian, karena di sana ada verifikator dan validasi. Dan validasi ini dibutuhkan jabatan fungsional keahlian. Dan ini kebutuhan untuk rumah sakit ya, untuk kelas A itu minimal 30, untuk kelas B minimal 16, kelas C minimal 8, kelas D 3, kelas lainnya ini menyesuaikan. Itu dibutuhkan ini dari tingkat keterampilan ataupun tingkat keahlian. Untuk rumah sakit khusus pun juga diusulkan rumah sakit khusus tipe A keterampilan 18 dan keahlian 6 dan selanjutnya. Serta kita juga mengusulkan juga untuk Balai Laboratorium Kesehatan BPLK Provinsi, kita usulkan untuk minimal itu keterampilan 10, keahlian 6. Balai Labkesda Kabupaten Kota keterampilan 7, keahlian 5, dan yang selanjutnya. Dan kita usulkan juga untuk ke tingkat eselon 2 Kementerian Kesehatan ataupun eselon 1 untuk Kementerian Kesehatan itu untuk tingkat keahlian, dan ini nantinya itu keahlian utama itu bisa menduduki di eselon 1 ataupun di eselon 2 di Kementerian Kesehatan. Ini formasi jabatan sesuai dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini formasi ini kita hitung itu sesuai dengan kebutuhan minimum yang tadi yang kita usulkan di dalam perubahan Permenpan nomor 8 2006 yang akan datang. Yaitu untuk di tingkat puskesmas, apabila di tingkat puskesmas itu dibutuhkan 1 ahli dan 1 keterampilan, maka kalau kurang lebih puskesmas itu berjumlah 3.750, berarti kita membutuhkan sekitar 7.500 jabatan fungsional ATLM di tingkat puskesmas. Begitu pula untuk di rumah sakit umum kelas D. Kalau misalnya di rumah sakit umum kelas D ini di seluruh Indonesia jumlahnya kurang lebih 81, berarti kita membutuhkan kebutuhan untuk ahli 2, untuk keterampilan 3, yaitu sekitar 405. Begitu pula sampai ke nanti ke rumah sakit umum kelas A, baik itu tipe pendidikan ataupun yang non-pendidikan, itu kurang lebih membutuhkan sekitar 50 tenaga jabatan fungsional ahli maupun terampil, ahli 15, keterampilan 35. Dari keseluruhan formasi yang kita usulkan ini, kita membutuhkan nantinya sekitar 37.532 jabatan fungsional ataupun PNS ataupun ASN di seluruh Indonesia. Semoga ini bisa disetujui. Substansi perubahan ataupun revisi. Yang pertama yaitu menampung semua kegiatan dari jabatan fungsional Pranata Lab TLM saat ini perlu direvisi nomenklatur beserta butir-butir kegiatannya. Nomenklatur kita sudah kita sepakati bahwa yang akan kita usulkan nomenklatur kita sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa kita menjadi ATLM. Jadi keahlian ATLM ahli dan keterampilan ATLM terampil. Perlu kejelasan kualifikasi pendidikan, cakupan kompetensi belum sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2015. Kita tahu bahwa jenis pendidikan atau kualifikasi pendidikan yang sekarang ini tidak linear.
Padahal di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2015 itu pendidikan kita ataupun mau jenjang ke pendidikan selanjutnya itu harus linier ataupun sesuai dengan pendidikan awal kita. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwa pendidikan kita untuk pengangkatan pertama ATLM itu harus pendidikan D3, selanjutnya untuk keahlian pendidikan D4, dan kita sudah ada pendidikan S2 yaitu yang sudah ada yaitu di Unimus Semarang. Yang ketiga selanjutnya penilaian kinerja peranata laboratorium kesehatan secara profesional yang didasari ilmu pengetahuan, keterampilan dan etika profesi serta mendapatkan perlindungan hukum perlu disempurnakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan jenjang jabatan ahli teknologi laboratorium medik utama dengan kesediaan perguruan tinggi penyelenggara program studi magister S2 ilmu laboratorium klinis. Nah, kita perkembangan pendidikan bahwa sekarang kita sudah ada S2 magister ilmu laboratorium klinis di Unimus. Kita menginginkan untuk ke depan bahwa jenjang pengembangan karir kita itu sampai ke tingkat jenjang ahli utama, yaitu bisa sampai ke tingkat puncak sebagai seorang jabatan fungsional ATLM. Selanjutnya yaitu penambahan kompetensi manajerial, manajemen laboratorium dan sosial kultural. Nah ini sudah muncul peraturan yang baru yaitu tahun 2015. Selanjutnya penambahan dan pengurangan butir-butir ini kita sesuaikan dengan SKKNI yang sudah berlaku dari tahun 2018. Nah ini yang kita sandingkan yaitu kegiatan Permenpan nomor 8 2006 dan ini revisi yang kita inginkan. Ya, jadi tadinya kalau untuk di kegiatan utama itu ada 9 unsur, di kegiatan yang sekarang sesuai dengan SKKNI kegiatan utama kita yaitu 7 unsur yang meliputi pelayanan laboratorium medik, bidang laboratorium klinik, mikrobiologi klinik, patologi anatomi, biologi molekuler, biologi kedokteran sitoklinik, manajer teknis ataupun manajer mutu, penanggung jawab teknis, konsultan teknis laboratorium medik, dan terakhir nomor 7 yaitu konsultan teknis laboratorium medik. Yang ketiga pengembangan karir, penunjang tugas, dan penugasan khusus. Nah ini penjenjangan jabatan fungsional peran letalek saat ini dan usulan yang akan kita usulkan ke dalam revisi. Yang pertama yaitu untuk tingkat keterampilan. Di Permenpan yang lama bahwa di tingkat keterampilan itu masih ada pelaksana pemula. Untuk yang sekarang pelaksana pemula kita hilangkan langsung menjadi ke pelaksana. Dan kita usulkan itu menjadi jabatan fungsional keterampilan atau terampil. Ya, dan selanjutnya kalau dulu ada pelaksana lanjutan itu bisa menjadi ke mahir dan penyelia kita tetap penyelia. Kepangkatannya pun dari terampil kita pertama pengangkatan yaitu 2C, terus mahir itu berarti ke 3A 3B, penyelia ke 3C 3D. Dan untuk keahlian pertama kita menjadi ahli pertama, ini pangkatnya 3D ya kan. Ahli muda ini bisa ke 3C 3D ahli muda ya. Terus ahli madya yaitu ke 4A 4B. Ahli utama kita bisa menjadi 4C ataupun 4D. Itu usulan kita dan ahli utama pun bisa sampai ke tingkat 4E. Dan usulan yang kita usulkan tetap sebutannya menjadi ATLM terampil dan ATLM ahli. Nah ini perbandingan jumlah butir jenjang keterampilan yang sekarang dan yang perlu direvisi. Untuk penyelia di Permenpan itu ada 15 butir kegiatan dan jumlah yang kita usulkan yang sekarang menjadi 24.
Kita harapkan dengan usulan ini bisa mengakomodir pekerjaan teman-teman yang di tingkat penyelia. Di tingkat pelaksana mahir yang dulu 34, kita usulkan yang sekarang 37, untuk terampil 52, sekarang menjadi 20. Total yang kita usulkan untuk butir-butir kegiatan untuk revisi ini menjadi 81 untuk jenjang keterampilan. Kalaupun untuk yang jenjang keahlian, kita usulkan bahwa untuk ahli pertama di Permenpan yang lama 17, kita revisi yang sekarang menjadi 32, untuk ahli muda 30, dan di revisi kita usulkan 33, ahli madya 9, yang sekarang butir-butir kegiatan kita usulkan 26, dan untuk ahli utama kita usulkan 36. Jumlah butir-butir kegiatan untuk keahlian semuanya sekitar 127. Kenapa kita butuh keahlian atau ahli utama? Ahli utama dibutuhkan keahlian mengembangkan metode teknologi laboratorium medik dengan inovasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisien, serta akurasi pemeriksaan di laboratorium. Keahlian yang meliputi pelaksanaan keahlian teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan. Keahlian dalam membuat kajian dan pembuatan pedoman serta regulasi terkait pengembangan pelayanan di bidang laboratorium yang didasari oleh ilmu pengetahuan dan teknologi keahlian di bidangnya. Ini kenapa kita membutuhkan untuk ahli utama di jenjang jabatan fungsional kita. Nah, ini tahapan penyusunan jabatan fungsional dan stakeholder. Ini yang pertama yaitu penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik kita sudah membuat, diawali waktu itu pembentukan tim, dan kita mengawali di tahun 2018, kalau nggak salah waktu itu di Semarang ya, di Hotel Horizon. Di situ kita untuk menyusun naskah akademik. Selanjutnya dari naskah akademik kita menyusun metrik butir-butir kegiatan dan uji petik kuesioner wawancara, terus dilanjutkan dengan tabulasi hasil uji petik. Dan uji petik kuesioner wawancara ini akan kita rencanakan itu di bulan Maret ini, itu untuk uji petik kita edarkan untuk kuesioner ke teman-teman di ATLM. Selanjutnya ada validasi, terus penuangan ke dalam rancangan, dan selain menyiapkan uji petik dan hasil tabulasi, selanjutnya juga kita mempersiapkan untuk presentasi di Menpan. Ya, kita sudah mengawali awal bulan Februari kemarin, kita sudah dengan BPSDM, tim dengan BPSDM membuat usulan untuk presentasi di Menpan. Semoga bisa berhasil, segera dipresentasikan di Menpan, dan kita bisa langsung berproses untuk perubahan Permenpan ini. Ini langkah-langkah penyusunan kegiatan jabatan fungsional ini yang sudah kita buat sama tim, ya kan? Bahwa yang pertama mengidentifikasi tugas, uraian tugas kegiatan, output jabatan fungsional berdasarkan tugas dan fungsi organisasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Jadi kita sudah mengidentifikasi dari uraian tugas atau butir-butir kegiatan yang Menpan 2008, kita sesuaikan dengan yang kita usulkan atau yang perlu direvisi kita usulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu kita mengacu kepada SKKNI. Yang kedua, mengidentifikasi output setiap jenjang jabatan fungsional berdasarkan rincian tahapan kegiatan sesuai output jabatan fungsional. Jadi dari berbagai macam jabatan tadi, outputnya juga nanti kita buat, dan ini sudah dituangkan dalam definisi operasional DO kita. DO kita juga sudah kita buat, kita siapkan, dan untuk selanjutnya yaitu melakukan perumpunan kegiatan
dan output jabatan fungsional sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. Ini juga sudah kita buatkan, tim sudah menyusun, ya kan? Kita kelengkapan untuk definisi operasional sampai ke uji petik yang nanti insya Allah di bulan ini akan kita edarkan kepada teman-teman ATLM di seluruh Indonesia. Yang keempat yaitu melakukan pembobotan, ya kan, dan pemeringkatan atau tingkatan kegiatan dari output jabatan fungsional sesuai dengan jabatan. Ya. Terus selanjutnya melakukan pengecekan uji beban, ini dilakukan dari hasil uji petik yang nanti akan kita edarkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan finalisasi kegiatan dan output jabatan fungsional berdasarkan hasil uji beban. Dari kesemua ini kita sudah berproses, tim ini sudah kita buat semuanya, yaitu dari naskah akademik, terus butir-butir kegiatan, terus definisi operasional, bahkan sampai materi uji beban kita juga sudah buatkan, dan insya Allah untuk di bulan ini akan kita edarkan ke teman-teman. Nah, ini beberapa langkah yang sudah kita buat dalam penyusunan naskah akademik. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa waktu penyusunan naskah akademik ini tim sudah berusaha atau berupaya bisa mengakomodir dari teman-teman semua, ya. Dan itu kami juga minta pendapat, kita kirimkan ke Asosiasi Pendidikan atau AIP TLMI, ya. Kita minta masukan juga dari beliau-beliau tentang naskah akademik yang kita buat dan usulan yang kita usulkan untuk perubahan ini. Kesimpulannya bahwa perubahan Permenpan nomor 8 tahun 2006 masih tetap berproses dan memerlukan kerja keras serta dukungan dari kita bersama. Jadi proses ini tidak langsung ujuk-ujuk langsung selesai, tidak. Kita berproses sudah dari tahun 2017 akhir atau 2018 awal, dan kalau tidak terkena pandemi, awal 2020 kemarin sebetulnya organisasi profesi kita itu sudah dijadwalkan untuk maju ke Menpan. Tetapi karena ada pandemi, akhirnya kita mundur sampai akhirnya sekarang kita, kalau nggak salah, kita bergabung dengan 9 OP yang lainnya yang insya Allah nanti kita akan maju bersama-sama di Menpan. Yang kedua yaitu pelayanan laboratorium memerlukan tenaga jabatan fungsional ATLM dalam jumlah cukup dan memiliki kompetensi standar dalam memberikan pelayanan laboratorium. Usulan yang kita usulkan tentang pelayanan standar ini ataupun jumlah tenaga japung ATLM ini agar bisa menjadi pedoman bagi teman-teman, baik di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat, terutama mengakomodir yang teman-teman yang di puskesmas tadi. Ada beberapa pertanyaan tadi yang ditanyakan untuk di tingkat puskesmas, keahlian itu kalau mengacu ke Permenpan yang lama itu kayaknya di puskesmas kesulitan sekali nanti untuk naik ke jenjang pangkat berikutnya. Yang ketiga, menyikapi kemajuan iptek di bidang laboratorium yang semakin canggih menuntut profesionalisme dari tenaga japung ATLM sesuai kompetensinya dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk itu kami mengajukan di sini yaitu jabatan fungsional ahli. Artinya jabatan fungsional yang nanti bisa dijabat oleh teman kita yang ahli itu memang benar-benar expert di bidang laboratorium. Jadi dia sebagai konsultan teknis dan dia juga bisa sebagai seorang manajerial. Yang keempat yaitu berkoordinasi dengan unit pembina dan BPSDM agar proses perubahan Permenpan ini bisa segera terwujud dan menjadi suatu keputusan apa yang kita inginkan. Jadi tetap kita nanti akan proses dengan BPSDM, dengan Pak Jeffrey, dan Pak Jeffrey ini luar biasa, ya kan, sebagai pembimbing kami dari tim jabatan fungsional, bahwa kita tetap bekerja untuk perubahan
Permenpan nomor 8 tahun 2006 ini. Dan kami tidak bisa berjalan sendiri. Tetap kami membutuhkan dukungan dan support dari teman-teman semua. Baik pemikiran, ya kan, ataupun yang lain. Agar apa yang nanti kita hasilkan oleh tim ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Joko. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Mas Joko.